Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Al-maqalatu ar-rabi'atu an Nabi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-zulumatu khamsun minal asya'i was-suruju bidammataini jam'un min sirat la khamsun minas sifati. Hubbud dunya zulmatun li'annahu yuqa'u fi syuhbati thumma fil makruhati thumma fil muharramati. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rawahu al-Baihaqi anil Hasan al-Basri. Qala al-Ghazali, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fa ba'duha ra'su kulli hasanatin. Wasiraju lahat taqwa ay al-ihtirazu bi ta'atillahi an uqubatihi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, innaka lam tada' syai'an ittiqa illahi azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Rawahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i. Wad-dambu dhulmatun was-siraju lahu taubah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbihi wa huwa arron alladhi dzakarahu Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal qabru dhulmatun was-siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قالوا يا رسول الله فما إخلاصها؟ قال أن تحجزكم عن كل ما حرم الله عليكم. رواه الخطيب. قيل سبعة أشياء تنور القبر. Awwaluha al-ikhlasu bil ibadah, watsani birrul walidaini, watsalits silatur rahimi, warrabi alla yudhi'a umrahu bil ma'siyati, wal khamisu alla yattabi'a hawahu, wasadis ay yajtahida fit ta'ati, wasabi ay yaktura dzikrallahi, wal akhiratu dhulmatun awli kasratil ahwal wasiraju laha al-'amalu shalih. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yuhibbu ay yukhadha bi rukhsihi kama yuhibbu ay yukhadha bi 'azaimihi. Inna Allah ba'athani bil hanafiyyati samhati dini Ibrahim. Rawahu Ibnu Asakir. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala,
Abdul azaimah waqbalur rukhsata wa da'au an-nasa faqad kufitumuhum. Rawahu al-Khatib. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaqbal rukhsatallahi kama kana alaihi min al-ithmi mithlu jibali Arafah. Rawahu Imam Ahmad. Was-siratu zulmatun was-siraju lahu al-yaqin wa huwa tahtiru tasdiqi bil ghaibi bizalati kulli raibin. Ini agak panjang ya. Makalah yang keempat ada menurut sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada 5 macam kegelapan dan juga sebagai penerangnya ada 5 perkara juga menurut Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada 5 kegelapan sekalian ada 5 penerangnya. Di ada 5 sesuatu yang gelap dan juga ada 5 sebagai penerang dari kegelapan. Apa saja? Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia adalah kegelapan. Kegelapan itu sesuatu yang membuat orang tersesat. Zulmatun, gelap, tidak bisa dilihat. Makanya hubbud dunya, cinta dunia itu adalah kegelapan. Dan sebagai penerangnya at-taqwa, sebagai penerangnya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta terhadap dunia itu membuat orang gelap hatinya. Dan penerang hati seseorang yang cinta dunia itu ialah at-taqwa. Jadi hati manusia menjadi gelap karena cinta kepada dunia. Dan hatinya bisa terang apabila dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubbud dunya di sini sesuatu yang terjadi dalam syubhat atau sesuatu yang makruhat atau sesuatu yang muharrimat. Syubhat itu sesuatu yang meragukan antara halal dan haram. Jadi antara halal dan haram nyampur syubhat. Wal makruhat sesuatu yang makruh. Makruh itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muharrimat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah hubbud dunya, itu adalah zulmatun. Itu kegelapan. Dan obatnya, penerangnya adalah at-taqwa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia ialah biang semua kesalahan, biang semua dosa, biang geroknya. Jadi cinta terhadap dunia itu biang dari kesalahan, biang dari dosa. Rawahu Al-Baihaqi. Qala Al-Ghazali wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin. Menurut Imam Al-Ghazali, sesungguhnya cinta terhadap dunia itu biang dari kesalahan. Akan tetapi sebagian daripada itu termasuk dari kebaikan. Menurut Imam Al-Ghazali, misalnya nyampur atau kita masuk dalam jurang syubhat,
muharrimat dan juga makruhat. Akan tetapi dunia akan menjadi amal ibadah apabila dia lakukan untuk beribadah, sedekah, berbuat baik, dan juga menolong orang-orang yang memerlukan. Kemudian ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innaka lam tada syai'an ittiqa'illahi azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Rawahu Imam Ahmad dan Nasai. Sungguh kamu tidaklah meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah azza wa jalla, kecuali Allah akan memberikan kebaikan daripada itu. Artinya, jika kamu melakukan sesuatu karena takwa kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan kebaikan, pahala. Contoh, ketika ada dalam kesendirian di tepi sungai lagi mancing misalnya, ternyata ada orang mandi. Nah, itu kan sendirian, gak ada yang menjaga. Nah, disitulah perang antara hawa nafsu dan iman, ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi yang mandi itu masih perawan ting-ting. Pancingnya tidak akan dapat ikan. Yang dia dapat adalah pandangan surga dunia. Wadzambu dzulmatun, dosa itu juga ya, wadzambu dzulmatun wasiraju lahu at-taubah. Jadi dosa itu juga kegelapan dan penerangnya adalah taubat. Jadi dosa yang kita lakukan pasti tiap hari tidak kita rasakan ada dosa. Tiap hari kita tidak rasakan. Dan untuk menghilangkan dosa itu ialah at-taubah, taubat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta qati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Sesungguhnya hamba jika melakukan kesalahan, maka dititik atau ditulis dalam hatinya satu titik hitam, dan titik hitam itu akan hilang jika kita istighfar dan bertaubat, sehingga hati itu bersih kembali. Wa in ada, kalau kamu mengulangi lagi dari dosa tadi itu, zidah fiha, maka bertambah titik itu hatta ta'lu ala qalbi, sehingga penuh titik itu dan memenuhi dalam hatinya. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarahu Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ar-ran itu penutup hati. Jadi sehingga tertutup hati karena titik yang kita ulangi atau dosa yang kita ulangi tadi, sehingga titik itu langsung memenuhi hati yang putih tadi, sehingga menjadi hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasai wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal qabru dzulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kuburan gelap. Memang kuburan gelap. Enggak ada kuburan yang terang. Di dalam kuburan gelap. Tapi kuburan bisa terang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Makanya kalau ada orang meninggal pasti dibacakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu supaya terang kuburannya. Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harrama 'alan nasi. Inna Allah ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah itu akan mengharamkan kepada orang yang membaca la ilaha illallah. Haram, neraka haram bagi orang yang membaca la ilaha illallah. Yabtaghi biha wajh Allah ta'ala. Rawahu Al-Bukhari Muslim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhala al-jannata, maka masuklah dia ke surganya Allah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, fama ikhlasuha, apa ikhlas itu? An tahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum, yaitu mencegah dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Al-Khadir. Qila sabatu asya, dikatakan ada 7 perkara yang bisa menerangkan kuburan. Ada 7. Ini panjang ya. Bisa lupa kalau enggak Ada 7 yang bisa menerangkan kuburan. Yang pertama yaitu al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam ibadah. Kalau kita ikhlas dalam ibadah, ibadah apa saja, termasuk sholat 5 waktu, sholat sunnah dan sebagainya, kita ikhlas karena Allah, tidak karena dipandang orang dan lain sebagainya. Wasani birrul walidaini, yaitu berbakti kepada orang tua. Ketiga, menjalin silaturahim. Yang keempat, tidak menghamburkan umurnya dalam kemaksiatan atau menggunakan umurnya dalam kemaksiatan. Yang kelima, tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan yang keenam ialah berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menerangkan kuburan kita kalau kita sudah meninggal. Wal akhiratu zulmatun wasiraju laha al-amalus shalih. Jadi akhirat itu bisa jadi gelap. Ya, bisa gelap karena perbuatan kita, dan sebagai penerang dari kegelapan di akhirat itu al-amalus shalih, yaitu pekerjaan atau amalus shalih, berbuat kebaikan. Al-amalus shalih dalam surat Al-Asri dikatakan, Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu an yuqada bi rukhasihi kama yuhibbu an yuqada bi azaimihi. Sesungguhnya Allah itu senang jika hambanya itu memenuhi rukhsahnya, seperti halnya hambanya itu memenuhi azimahnya. Apa rukhsah itu? Rukhsah itu ketentuan Allah yang ringan. Apa yang diberikan oleh Allah, sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu adalah rukhsah. Rukhsah itu aturan dari Allah yang harus dikerjakan. Rukhsah itu seperti salat zuhur 4 rakaat, itu namanya rukhsah. Jadi harus 4 rakaat, jangan dirubah-rubah. Jadi rukhsah. Jadi Allah itu senang kalau memenuhi rukhsahnya. Rukhsah ialah aturan yang sudah Allah tetapkan. Dan azimah ialah keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Itu azimah. Sebagai suatu keringanan, azimah kewajiban yang. Rukhsah itu sebuah keringanan, ya. Rukhsah itu sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan azimah itu ialah ketetapan atau aturan Allah yang harus dikerjakan.
Jadi rukhsah ya, rukhsah itu keringanan dari Allah. Misalnya kita dalam perjalanan, di perjalanan karena kita musafir, bisa zuhur itu dikosor menjadi 2 rakaat. Itu adalah rukhsah, keringanan. Karena kita dalam musafir, duhur dengan asar bisa dijamak dengan kosor. Itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah itu senang kalau hambanya itu memenuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, Allah itu senang pada hamba yang memenuhi rukhsahnya, seperti halnya memenuhi azimahnya. Innallaha ba'atsani bil hanafiyyati samhah dini Ibrahim. Sesungguhnya Allah itu mengutus saya, ini Rasulullah ini ya, mengutus saya dengan agama yang mudah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, dini Ibrahim. Makanya di sini Allah itu memberikan kemudahan, tapi bukan sesuatu yang dimudah-mudahkan. Nah, misalnya kita berpuasa kemudian sakit, itu boleh kalau sakitnya itu membuat dia menderita. Kalau berpuasa boleh iftar, boleh tidak berpuasa. Kemudian Rawiyah, ini terlalu banyak ya. Rawiyah annahu sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaqbal rukhsatallahi kana alaihi minal itsmi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menerima rukhsah Allah, kana alaihi minal itsmi mithlu jibali Arafah. Jadi barang siapa yang tidak menerima apa yang sudah Allah berikan keringanan, apa yang sudah disebutkan tadi, maka dia mendapatkan dosa. Dosanya seperti gunung Arafah. Seperti apa gunung Arafah itu? Ya, besar. Ya, kayak apa gunung Arafah? Besar di situ. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wasiratu zulmatun, keyakinan. Tahqiqut tasdiq, yaitu penekanan dalam keyakinan bil ghaibi, yaitu sesuatu yang gaib, bizalati kulli ghaibin, dengan menghilangkan apa yang menjadi keraguan. Makanya dalam sebuah pepatah bahasa Arab itu da' ma yuribu ila ma yuribu. Da' ma yuribuka wa khudh fi ma da' ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang meragukan. Ya, da' ma yuribuka. Jadi hilangkan apa yang menjadi keraguan dalam hati. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jadi ada 5, dan juga di setiap keterangan itu masing-masing ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada lagi mungkin diterangkan kembali, atau mungkin nanti ada pertanyaan, kami persilahkan.